Juang tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 31 Mei tahun 2025. Saya Abu Musa. Ini di Kriya Arta Rajek sore pukul 16.30. Jadi pada sore hari ini saya sedang menunggu anak yang sedang latihan ya. Oleh karena itu untuk mengisi waktu saya isi dengan sedikit kajian berkenaan dengan Ar-Rahman. Kemarin kita telah bahas tentang Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu sering kita ucapkan ya di dalam kehidupan sehari-hari, terutama sekali ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan itu disatukan ya dengan diksi yang sama sebenarnya ya, yaitu Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini berasal dari satu dasar kata yang sama, yaitu rohama. Namun Ar-Rahman ada nun wazan fa'lannya, sehingga di situ ada penekanan ya. Jadi mengandung penekanan bahwasanya kasih sayang Allah itu berdasarkan objektivitas yang ada pada diri manusia dan juga yang ada dalam alam semesta. Jadi kalau alam semesta ini manifestasinya yaitu diberikannya rezeki yang cukup kepada seluruh alam ini dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, yaitu berupa hewan dan juga manusia. Lalu dipeliharanya juga alam semesta ya, sehingga dalam ruang lingkup planet yang kita diami saat ini itu bekerja secara seimbang. Kemudian yang ada pada diri manusia juga seperti itu, sama juga. Misalnya saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pengetahuan sehingga manusia itu dapat belajar ya, untuk bekerja sama antar sesama dengan mengembangkan diri. Tentunya yang paling penting adalah bagaimana antara satu manusia dengan manusia lainnya itu saling dapat berkomunikasi ya, dalam suatu bahasa. Nah, dari bahasa itu berkembang berbagai jenis pengetahuan lain, sehingga manusia dapat mengupdate dan mengupgrade dirinya sendiri. Juga Allah berikan beberapa perangkat ya yang dapat dijadikan alat bagi manusia untuk mengembangkan diri sendiri ya. Yang pertama tentunya tangan, kaki, terus mata, telinga, mulut, dan juga apa yang ada di dalam tubuh kita ya, berupa otak. Nah, Ar-Rahman ini, kasih sayang Allah ini diberikan kepada seluruh makhluk ya. Tidak hanya umat Islam saja, tetapi kalangan orang-orang yang di luar Islam juga Allah berikan. Namun Allah tambahkan ya, untuk orang beriman itu Allah khususkan yaitu dengan kata Ar-Rahim, yaitu kasih sayang Allah yang berupa subjektivitas. Seperti balasan ya di akhirat berupa surga, lalu ampunan, dan juga doa ya. Nah, kasih sayang Allah yang berupa objektivitas dan subjektivitas ini juga terdapat dalam bentuk teks. Seperti yang umat Islam sekarang baca ya, yaitu Al-Quran. Jadi itu adalah Ar-Rahman Allah dalam bentuk teks. Nah, misalnya saja ya objektivitas yang Allah informasikan dalam Al-Quran, yaitu larangan untuk tidak makan secara berlebih-lebihan ya. Misalnya di surat Al-A'raf ayat 31. Bunyinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang menutup aurat di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, itu Allah informasikan kepada manusia agar kita itu tidak makan dan minum secara berlebih-lebihan, karena ada sebab dan akibat ya. Namun di setiap larangan yang Allah berikan ya, tentunya perihal objektivitasnya itu tidak diberikan alasannya ya. Kenapa gitu? Itu adalah sebuah tanda tanya ya sebenarnya ya. Kenapa Allah tidak memberikan informasi secara terperinci seperti itu? Nah, itu semua Allah sampaikan sebenarnya ada maksud dan tujuan, yaitu agar kita mau meneliti kenapa Allah larang. Nah, ada juga ya di ayat lain, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 168, yaitu Allah menginformasikan kepada kita agar makan yang halal lagi baiknya. Jadi bukan dan ya. Jadi nggak pakai dan di situ ya. Karena nggak ada wawu di situ. Mari kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, di diksi dalam surat Al-Baqarah ayat 168 itu kan nggak ada wawu ya, jadi halalan thayyiban, jadi halal lagi baik. Jadi halal belum tentu dia itu baik. Jadi kita cari makanan yang halal lagi baik. Misalnya saja ya makanan-makanan yang mengandung gula ya. Karena gula itu kan juga halal, tapi kebanyakan gula atau berlebih-lebihan dalam makan gula itu kan menjadi hal yang tidak baik. Atau makanan yang berminyak ya, karena minyak itu kan juga halal, tapi terlalu banyak minyak atau minyak yang sering dipakai itu menjadi tidak baik. Jadi tentunya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu dalam surat Al-Baqarah ayat 168 itu memerintahkan kepada kita makan makanan yang halal lagi baik ya, karena ada makanan yang halal tidak baik. Dan juga di redaksi itu Allah sematkan satu kalimat lagi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi diksi syaitan ini Allah sematkan kepada makanan yang halal
lagi baik. Nah, apakah setan seperti yang kita pikirkan saat ini? Jadi si setan itu sebenarnya adalah bukan makhluk ya. Jadi setan itu adalah kata yang berlawanan dari Ar-Rahman. Jadi setan itu adalah apa yang terdapat dalam diri manusia. Jadi setan adalah pemikiran ilusif dan imajinatif yang menentang Ar-Rahman atau objektivitas Allah. Jadi apabila setan itu dikaitkan dengan makanan yang halal lagi baik, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 168 tadi, maksudnya adalah makanan atau minuman yang halal lagi baik itu adalah menurut persepsi kita atau ilmu pengetahuan yang kita dapati di dalam kehidupan ini. Ini ada lawannya seperti itu. Jadi makanan dan minuman yang halal tapi tidak baik. Nah, itu kan berarti kan saling bertentangan ya. Nah, itu yang dimaksud setan tadi ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Nah, apa yang saya sampaikan ya tentang setan itu bahwasanya pemikiran manusia yang ilusif dan imajinatif yang menentang Ar-Rahman itu terdapat dalam surat Maryam ayat 44. Ya, mari kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya abati la ta'budis syaiton. Inna syaitona kana lirrahmani ansiya. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu menentang Ar-Rahman. Nah, itu kan seperti itu. Jadi syaitan itu menentang Ar-Rahman. Nah, itu ya banyak sekali ya objektivitas yang Allah informasikan di dalam Al-Quran yang berupa teks itu agar menjadi pedoman bagi manusia supaya berkehidupan yang lebih baik. Jadi kalau kita misalnya sakit itu kan berarti kita tidak dapat merasakan kasih sayang Allah ya. Jadi kasih sayang Allah itu kan bisa dirasakan. Oleh karena itu untuk menunjang kesehatan ya berarti kita harus mencari ilmu pengetahuan bagaimana caranya menjalani kehidupan yang sehat ya secara jasmani maupun rohani. Nah, begitu pula dengan pengetahuan ya. Jadi Allah juga perintahkan untuk mencari ilmu pengetahuan ya. Walaupun saat itu dalam situasi perang ya. Ini terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122. Ini mari kita baca ya terjemahannya aja. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang din dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Nah, dalam situasi perang pun, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tetap memerintahkan kepada manusia untuk menimba ilmu pengetahuan gitu. Jadi nggak boleh semuanya itu ikut berperang. Nah, itu kan objektivitas ya yang Allah sampaikan kepada manusia ya. Lalu juga ada ya dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, ya orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada manusia agar ya untuk memelihara diri kita itu dari siksa api neraka ya harus ada pengetahuan. Harus ada pengetahuan bagaimana caranya untuk memelihara diri kita dari siksa api neraka. Nah, pengetahuan itu kan didapat dengan menuntut ilmu seperti itu. Itu kan objektivitas. Begitu pula ya, objektivitas dalam bekerja dan berusaha, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 105, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya lah kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan di dunia. Nah, itu juga Allah perintahkan ya soal bekerja juga ya, agar kita mengarungi kehidupan ini dapat tercukupi ya, sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu objektivitas untuk memenuhi sandang, pangan, dan papan itu ya dengan bekerja. Lalu objektivitas dalam bersedekah ya, memberi kepada orang yang tidak mampu ya. Karena ada orang-orang yang tidak mampu dalam hal mencari nafkah atau bekerja ya. Misalnya dia tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai kaki, atau misalnya dia perekonomiannya lemah karena objektivitas yang Allah berikan itu kurang gitu ya. Ya kan misalnya tangan kan objektivitas yang Allah berikan ya, kepada manusia, kaki. Nah, dalam bersedekah juga Allah informasikan ya dalam surat Al-Isra ayat 29 ya. Bunyinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Tapi juga jangan banyak-banyak gitu dalam bersedekah gitu, karena nanti kita akan menyesal ya, karena kebutuhan hidup yang sudah kita ukur ya, kemudian kebutuhan itu kita berikan kepada orang lain, jadinya kan nanti kurang gitu. Nah, begitu pula dengan subjektivitas yang ada di dalam Quran itu juga Allah informasikan ya. Misalnya tentang berharap akan kesembuhan dari penyakit, itu ada di Quran surat Anbiya ayat 83. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Jadi Nabi Ayub dulu berharap kepada Allah agar diberikan kesembuhan ya, dari penyakit yang dia derita selama ini. Juga ada subjektivitas dalam peperangan ya, dalam konteks ayat ini yaitu perang Badar ya, di mana perang yang Rasulullah SAW itu lakukan dengan kaum kafir Quraisy itu tidak mungkin bisa menang gitu, sebab dari segi kuantitas atau banyaknya pasukan perang itu lebih banyak pasukan dari kaum kafir Quraisy. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu berdoa kepada Allah berharap agar perangnya itu dapat dimenangkan oleh pasukannya. Ya, ini di surat Al-Anfal ayat 9. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya lah bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan
bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Lalu ada juga subjektivitas dalam memutuskan suatu perkara. Jadi ketika suatu perkara itu telah kita olah sedemikian rupa sehingga dapat tercapai suatu kesimpulan, itu kan berupa objektivitas. Baru setelah itu subjektivitas, yaitu ada di surat Al-Imran ayat 159. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu ada objektivitas yang Allah informasikan kepada manusia, ada juga subjektivitas yang Allah informasikan kepada manusia juga. Jadi din itu adalah objektivitas dan subjektivitas Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun sangat disayangkan ya, banyak dari kalangan umat Islam ini yang hanya mengambil subjektivitas Allah Subhanahu wa taala tanpa memperdulikan objektivitasnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi ikhwan dan akhwat sekalian. Saya Abu Musa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.